ente sebagai seorang guru, ya kemudian ente digaji, tapi gajinya kurang, boleh nggak protes? Boleh, karena tidak sesuai perjanjian. Nah cuman ada cumannya. Protes kita ame orang yang zolimin kita hanya sebatas zahir, bukan batin. Orang yang nggak terima pertalite naik hanya sebatas zahir, jangan sampai batin. Kenapa? Karena sebenarnya yang nurunin siapa? Allah. Ya. Akibat siapa? Akibat kita juga tuh sebagai manusia. Kayaknya saya ibadah rajin, ngaji rajin, ngapa saya kena dampak nih? Begitulah maksiat kalau sudah menyebar, bukan hanya orang-orang zalim yang kena, tapi orang-orang soleh pun ikut. Cuman bedanya orang soleh hanya kena zahirnya, batinnya kagak. Kalau orang zalim sampai ngeluh, sampai ikut demo, sampai ya berkata kasar. Nauzubillah, gara-gara berkata kasar mungkin di penjara, jadi bala buat dia. Tapi buat yang ngaji, buat yang ibadah enggak gitu, enggak. Mereka hanya kena zahirnya doang. Ya. Jangan khawatir, saya biasa ngisi 20.000. Sekarang enggak usah dinaikin 20.000 juga, kan enggak naik kan berarti. Sebelum naik 20.000, sekarang isi berapa? 20.000, naik enggak di sini? Kagak gitu. Emang istiqomah 20. Cuman takutnya kagak baik. Kayaknya kalau mau baik campur air. Baca yakin gitu. Ya. Ini kita reda sampai Allah nih. Ya. Sebagai seorang mukmin radina billahi rabba. Reda Allah sebagai Rabb. Apa sih Rabb? Nah, ini lagi. Rabb itu Tuhan yang ngatur. Berarti yang ngatur siapa nih? Allah. Rabb itu Tuhan yang ngurus. Siapa yang ngurus? Allah. Jangan khawatir ya. Kemarin harga naik, terus ini naik, minyak naik, bawang naik, semuanya naik gitu. Nggak ada yang turun, jadi Nabi Isa turun. Semua naik. Mati gak kita? Enggak. Ya, kurus ke Umi? Enggak. Kali kita BBM naik jadi kurus gitu, kurus banget nggak bisa makan, ini nggak bisa minum. Enggak. Rezeki di tangan siapa? Allah. Jangan sampai kita rusingin. Jangan sampai kita pusingin. Itu urusan mereka. Teman-teman kita nggak pakai mau demo silakan. Padahal terus di demo bensin turun. Ya alhamdulillah bensin naik ya kan. Allah naikin gaji kita, Allah naikin penghasilan kita. Saya perasaan apaan saya nggak naik gaji saya sejak dulu kerja. Gaji nggak naik, rezeki nggak naik. Ya. Agung sendiri gaji 3 juta misalnya, punya bini, apa gajinya naik? Belum tentu. Tapi rezeki pasti naik. Karena rezeki bisa jadi lewat istri Agung. Kebetulan istrinya Agung tinggal di Pondok Indah. Nah, rezeki mana tuh ya gitu. Amin ya Rabbal. Nah, Pondok Indahnya lah pojokan. Ya tapi di mana? Alhamdulillah tinggal di mana lo? Pondok Indah. Belakang gitu. Ada kebun. Jelas ya? Itu sama Allah tuh nomor 1. Alhamdulillah kita rida sama Allah. Anda siapa ya? Cerita. Bagaimana seorang ulama Imam Nawawi menghadapi masalah ekonomi. Suatu hari seorang raja ya, meminta fatwa kepada ulama semua untuk menarikkan pajak dari rakyatnya. Semua ulama setuju karena kondisi ekonomi lagi sulit. Buat nambah di devisa negara, naikin pajak. Tapi cuma satu yang nggak setuju, siapa? Imam Nawawi nggak setuju. Ya, Imam Nawawi nggak setuju. Dan sedangkan masyarakat itu hanya dengar kata Imam Nawawi. Karena ulama yang benar-benar warok, soleh Imam Nawawi zaman itu. Dan tuh bayangin puasa tiap hari, masya Allah. Makannya suka, sahurnya minum, buat dari itu. Ibadahnya panjangnya masya Allah. Makanya orang-orang nggak mau dengar kecuali kata Imam Nawawi. Tapi masalahnya pemerintah udah minta itu semua, nggak mau. Ya. Dikasih fatwa ulama ini nggak mau, masyarakat nggak mau. Akhirnya pemerintah ke rumah Imam Nawawi, soal. Ya Imam, semua ulama udah kita minta pendapat, cuma engkau doang yang nggak mau. Masyarakat nggak mau dengerin semuanya kecuali omongan engkau. Turunin dah fatwa, minta fatwa nih, tulisin fatwa bahwasanya
boleh kita narik pajak. Gitu. Kata Imam Nawawi, boleh, saya akan kasih kau fatwa, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya adalah engkau tarik gaji semua pejabat-pejabat. Jangan digaji, ambil semuanya gaji mereka, turunin gajinya. Nah ini, jadi adilnya seorang pemimpin, artinya apa? Ditarik gaji semua pejabat-pejabatnya, kemewahannya, hartanya dikuras, dihabisin, udah kumpul kas negara baru rakyatnya. Kenapa? Biar adil loh, biar adil. Ente raja menarik rezeki orang susah, sedangkan mereka para pejabat tetap dengan penghasilannya. Nggak adil ini. Kalau mereka dipaksa ngeluarin pajak, kecil mereka pajak, gajinya sebulan diambil, jadi kan? Sekarang kita mau tanya nih sama teman-teman semua, ya, begitu gak di negara kita? Kagak. Kenapa tadi yang mengurus kebijakan negara hidup dalam kondisi enak, hidup dalam kondisi nyaman, hidup dalam kondisi berkah, bahkan kelebihan? Gimana mereka mau bisa ngerasain orang susah hidupnya senang? Coba sekali-kali gajinya 2 bulan dipotong buat negara, buat subsidi negara tuh. Mau nggak kira-kira? Boro-boro mau tuh. Turun aja kagak. Belum impas katanya, belum apa? Impas tuh udah keluar gaji. Tuh masalah di situ. Akhirnya apa? Bener tuh dikerjain. Imam Nawawi bikin fatwa. Tuh. Lihat bagaimana adilnya pemimpin dan sayangnya ulama tuh, ya. Nah, ini yang mesti kita contoh ini, ya. Jadi punya moral. Orang di luar demo, di dalam nyanyi, tetet, totetet, totet. Ya Allah, ini mana? Ini nggak ada akalnya, nggak ada, ya. Moralnya kagak ada, ya Karim. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Sirri As-Saqati. Sirri As-Saqati ini beliau tiap hari kerjaannya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai temennya, ente ngapa sih istighfar mulu? Emang dosa ente banyak amat apa? Perasaan aneh nggak pernah ente berbuat dosa. Apa jawaban beliau? Betul. Saya ini istighfar sudah 30 tahun lamanya. Kenapa? Karena dulu saya waktu masih dagang, saya punya kios di pasar. Tiba-tiba saya dapat kabar bahwa kios semuanya kebakaran. Saya lari, saya kejar, ternyata saya dapati kios saya nggak kebakar sendirian. Fahamidullah, maka aku ucapkan alhamdulillah. Ketika aku bilang alhamdulillah, aku mikir, ya Allah, ane bergembira di atas penderitaan orang lain. Ane istighfar 30 tahun. Subhanallah. Itu orang punya moral begitu. Datang ke acara temennya, bapaknya meninggal, dia diem, dia nggak usahain, dia nggak mau ketawa, ya. Gimana orang punya moral ketika ada yang meninggal dia ketawa-tawa, teriak-teriak gitu. Senyum boleh dah, cuman jangan apa tuh, jangan ketawa-tawa. Itu moral namanya. Temen lagi susah tuh ya, temenin gitu. Nah ini sama, ya. Nah, makanya tadi kita sebagai seorang mukmin, ya, itu kita redok dengan keputusan Allah. Tapi sebagai seorang warga negara, kita boleh memiliki hak, ya, untuk memprotes kebijakan tersebut, ya. Kenapa? DPR bukan nabi, ya. Kalau DPR nabi yang turun wahyu, boleh gak protes? Enggak, ya. Wahyu yang turun, walaupun ada wahyu juga di sana, ya. Tapi yang ini kan yang turun kebijakan berdasarkan akal namanya ijtihad. Boleh nggak? Boleh. Wabil islami dinah, kami redo Islam sebagai agama kami itu. Kalau orang yang redo dengan Islam sebagai agamanya, maka dia pasti ngerjain segala yang diperintahkan Islam tuh. Jadi konsekuensinya nih, ini kan ucapan ikrar. Kami redo ame Allah. Berarti kalau redo sama Allah, konsekuensinya apa? Apa yang Allah kasih terima dengan senang hati, deh, bukan dengan terpaksa. Ya Agung ya, dengan senang hati. Alhamdulillah tuh. Makanya seluruh aktivitas kita udah alhamdulillah aja dah.
Wabil Islami dinah, agama apa Islam sebagai agama kami. Terima apa dengan apa terimanya? Dengan mengerjakan semua perintahnya. Wa Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad kami redho sebagai nabi dan rasulnya. Kalau redho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, ikutin perintahnya. Wabil Quran imama, kami redho Al-Quran sebagai imam kami, ikutin bimbingan Al-Quran. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah sebagai kiblat kami. Tuh, maka jadikanlah Ka'bah sebagai kiblat salat maksudnya. Wabil mu'minina ikhwana, nah sama dengan orang beriman kita bersaudara. Tuh konsekuensinya begitu. Wa tabarra'na, dan kami berlepas diri min kulli dinin, dari semua agama yukhalifu dinal Islam, yang menyalahi ajaran agama Islam. Apa itu? Ya Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, semua agama kita berlepas diri. Ya. Kenapa? Semua menyalahi agama Islam. Wa amanna, kami beriman bikulli kitabin, dengan semua kitab anzalahullah yang Allah turunin. Berapa kitab? 104 ya. 100 dalam berbentuk suhuf yang turun pada Nabiullah Syith Ibrahim, Nabi Musa sebelum dapat Taurat, dan ya 4 berupa Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Kita beriman, ya beriman. Ustaz, boleh nggak baca Injil? Nah, iya. Boleh. Boleh nggak baca Taurat? Boleh kalau paham. Gitu. Nah sekarang boleh nggak mengimaninya? Nah itu dia. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sikap kita sama Quran, sama Taurat, sama Injil, tulis sikap kita kepada Al-Quran, kepada Taurat dan Injil, sikap kita la tusaddiku wa la tukadzibu. Ya. Jangan dipercaya, jangan didustai gitu. Jangan kita percaya, jangan didustai. Maksudnya gimana? Udah gitu aja, udah gitu. Baca nih, Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Senin, misalnya gitu, dalam kitab Injil misalnya. Lalu dia dinikahi oleh ya Hawa gitu. Nah, kita kalau baca Injil jangan kita bilang, "Oh bener nih." Jangan. Atau kita bilang, "Wah, salah nih." Jangan. Ya. Kenapa? Nah, kata Nabi punya alasan. Kalau ente benerin, takutnya yang ente anggap bener itu salah. Kalau ente salahin, takutnya yang ente salahin bener. Ya. Kalau ente pernah baca Injil, itu ceritanya lebih lengkap malah. Al-Quran hanya mengkisahkan bagaimana Nabi Adam diciptakan Allah, kemudian disuruh masuk surga, kemudian nggak boleh makan ini itu, makan, dan kemudian terbuka auratnya turun ke bumi, hanya global. Tapi kitab Injil enggak. Di kitab Injil detail-detailnya pun dikisahkan. Nah, cuman baik-baik hati-hati. Kalau kita baca-baca kitab begitu, takutnya terserap secara nggak langsung ilmu itu. Akhirnya apa? Jadilah Israiliyat. Apa? Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Nah, hadis-hadis yang disampaikan orang Yahudi di zaman Nabi kepada sahabat. Jadi kalau kata sahabat dulu, misalnya nih ada sahabat mantan Yahudi, dibilang, di kitab Taurat ada juga tuh gitu. Di kisahnya gini. Jadi di versinya ala apa? Orang Yahudi. Nah, itu dinamakan hadis Israiliyat. Tuh, banyak contohnya, ada dulu gini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dan ingatlah ya Muhammad ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun, sungguh aku hendak akan menciptakan seorang pemimpin di muka bumi. Tuh. Kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi itu makhluk yang ya menumpahkan darah, makhluk yang berselisih? Tuh, malaikat ini agak protes dalam bahasa Israiliyat ya. Kemudian Allah katakan apa? Ya inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian enggak tahu. Gitu. Lantas Allah jadikan 2 orang malaikat turun ke bumi gitu. Lalu 2 orang malaikat itu turun ke bumi, singkat cerita dijadikan manusia.
Akhirnya nih malaikat ngelihat perempuan cakep, terpesona, terpedaya. Nasrani. Akhirnya kawin dengan Nasrani. Akhirnya malaikat di langit mintain ampun nih. Hampir-hampir tuh langit pecah gara-gara mintain ampun buat nih 2 orang malaikat tadi yang kalau bahasa katanya udah suuzon namanya Allah. Ya, merasa malaikat tuh lebih hebat dari manusia gitu. Sedangkan ketika dites kalah sama perempuan gitu. Ya. Nah, singkat cerita ini adalah hadis Israiliyat. Ya, hadis Israiliyat. Nggak bisa dijadikan sandaran gitu. Karena ini termasuk cerita-cerita dari Bani Israil gitu ya. Wa bikulli rasulin arsalallah, kami beriman ya. Dengan semua rasul yang mana aja arsalahullah yang Allah utus ya. Berapa jumlahnya rasul? 313. Yang wajib kita ketahui 25. Kenapa kok yang ini wajib, yang ini enggak? Karena yang wajib ini termaktub, tertulis dalam apa? Al-Quran ya itu. Udah hujan, kayak AC gue ya, adem di bawah AC lagi gitu ya Allah. Mata kesap-kesip aja. Makanya nulis gue jadi gak ngantuk ya. Kalau kita ngaji bawa pulpen, bawa buku gak ngantuk. Gitu, nulis tuh gambar Naruto kayak gitu. Ada dulu santri kalau ngaji kerjaannya gambar-gambar ya gambar. Ya Gong, ya. Mau apa Gong? Buku tuh, tulis. I love you Kamal. Cia salah. Wa bi malaikatillah, kami juga beriman kepada malaikat Allah. Berapa malaikat Allah? 10 yang wajib kita tahu. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik atau Malik Ridwan sama aja. Kalau Ridwan Malik, Ridwan Kamil tak salah ya. Makanya Malik Ridwan ya, takutnya iya Ridwan Kamil itu. Bukan Kamil, Ridwan Malik ya gitu. Apa tugasnya malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Nah sekarang wahyu udah nggak ada. Karena Rasul udah nggak ada. Apa tugas Jibril? Menyampaikan ilham. Ilham. Tuh, ilham. Kepada siapa? Kepada orang-orang soleh. Itu. Orang-orang soleh. Jadi masih tetap ada tugasnya. Yang kedua malaikat Israfil. Apa tugasnya? Nah, Israfil meniup sangkakala. Tuh ya. Mikail menurunkan hujan, mengatur rezeki, itu malaikat Mikail ya. Jibril, Mikail, Israfil. Israel, apa tugas Israel? Mencabut nyawa. Tapi ada keterangan di dalam kitab, malaikat Israel itu kepalanya. Ya, pimpinannya. Punya anak buah gitu. Jadi nanti diutus tuh yang narik Faisal beda, yang narik Kamal beda gitu. Wakilan yang mengatakan ntar pas ketika di ujung baru malaikat Israel. Gitu. Ya, Munkar, Nakir. Apa malaikat Munkar Nakir? Malaikat yang bertanya dalam kubur gitu ya. Nah, ini Munkar Nakir bukannya yang satu Munkar yang satu Nakir bukan. Tapi masing-masing Munkar Nakir gitu. Ya. 2 orang. Terus Raqib, Atid sama. Raqib Atid juga bukan. Ini Raqib, ini Atid bukan. Tapi masing-masing Raqib Atid gitu ya. Baru Malik penjaga pintu apa? Pintu bioskop. Pintu surga. Itu surga. Mau kayak bioskop gitu. Itu surga ya. Amerika penjaga Ridwan gubernur. Penjaga pintu surga gitu ya. 6. Itu wajib kita imani. Wabil qadari, dan juga wajib beriman dengan qadar, takdir khairihi wa syar, baik takdir yang baik atau takdir yang buruk. Ustaz, emang ada takdir buruk? Ada. Ya. Sebenarnya kan baik buruk itu nisbi, ya. Baik buruk itu nisbi. Apa sih nisbi? Tulis relatif. Tuh ya. Nisbi apa nisbi? Relatif. Contoh apa? Kebaikan yang nisbi. Contoh hujan. Contoh
Hujan. Orang udah gelar minyak wangi, gelar baju koko di majelis, hujan. Ya, baik buruk kata tukang baju koko. Buruk nih. Nggak lagi sial nih. Sebelah ada tukang ojek payung. Ya, ada tukang jas hujan. Kata dia apa nih? Alhamdulillah tuh. Ya. Jadi buat sebagian orang hujan itu dianggap buruk, buat sebagian orang hujan dianggap baik. Itu namanya nisbi, relatif. Apa lawannya relatif? Mutlak. Ya, mutlak. Jadi nisbi lawannya mutlak. Tuh, sama kayak goib. Goib terbagi dua, ada goib mutlak, ada goib nisbi. Tuh, tulis tuh, goib mutlak sama goib nisbi. Apa goib mutlak? Allah. Apa sih mutlak? Artinya tidak ada ikatan, bebas. Ya. Jadi Allah itu mutlak udah goibnya. Kalau malaikat, kalau jin itu nisbi. Kenapa nisbi? Sesama malaikat bisa lihat gak? Bisa. Kita lihat malaikat gak? Enggak. Malaikat goib buat kita, tapi malaikat enggak goib buat sesama malaikat. Berarti nisbi, relatif. Jin sama. Kita nggak bisa ngelihat jin, tapi jin bisa ngelihat jin. Hanya jin yang bisa ngelihat jin. Tuh. Ya. Nah, berarti jin itu apa? Nisbi. Jin itu jin. Jin itu nisbi. Gaibnya tidak mutlak gitu. Ya. Makanya ketika jin itu dianggap nisbi, bisa dilihat bisa enggak, makanya ada orang yang bisa ngelihat jin, cuman tidak dalam bentuk aslinya. Ya, ingat, tidak dalam bentuk aslinya. Ada sahabat Nabi ketika pulang dari tempat kerjanya, ketika masuk rumah ada ular besar. Dan itu adalah jin. Bisa kita lihat? Bisa, karena sudah berubah bentuk. Tuh, jadi jin itu bisa begitu. Bahkan dalam kitab ada pembahasan boleh gak nikah sama jin. Imam Malik mengatakan boleh, yang lain mengatakan nggak boleh. Ya. Kenapa dikatakan bisa boleh? Karena ada orang yang kawin sama jin. Lagi mana kawin saat itu jin berubah wujud menjadi jun. Ya. Gitu. Iya, berubah wujud menjadi jun. Manusia. Nanti tuh jin menjimai perempuan itu. Menjimai, kemudian hamil, nah punya anak namanya anak. Iya, itu namanya. Karena itu jin nggak pengen punya anak, akhirnya dibuang tempat jin buang anak. Tapi ini serius ya, ini ada ya. Tuh, dulu kila ada yang mengatakan tebo dulu namanya itu tebo. Tahu nggak tebo dulu tebo yang mukanya berbulu, katanya itu anaknya genderuwo. Itu ya mungkin, sangat mungkin aja. Gitu. Ya. Jelas ya. Nah, jadi takdir baik dan buruk itu nisbi. Tapi kalau buat Allah semua takdir baik, ya gitu. Buat Allah baik. Ada orang lahir dalam kondisi miskin, baik nggak? Buat kita nggak baik. Wah kasihan dong miskin lapar. Tapi gara-gara di miskin, gedenya jadi orang kaya. Karena dia harus berusaha bersungguh-sungguh, kerja keras, banting tulang, banting tipi, semua dibanting dia. Akhirnya dia orang kaya tuh. Contoh siapa tuh? Pak Khairul Tanjung yang punya Trans TV orang miskin dulu itu. Ya. Nah, mau inframe tuh. Jelas. Coba kalau yang kaya belum tentu jadi orang besar. Kenapa? Hidup dengan kemewahan, kenikmatan, fasilitas yang serba lengkap tuh. Nggak pernah ngerasain susah tuh. Ya. Jelas. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu sudah ditaker sama Allah dengan kadarnya. Ya, ada yang jadi kaya, ada yang jadi miskin, itu hanya peran aja. Sekarang gini, saya mau tanya, kalau Allah ciptain ada orang kaya orang miskin, Allah adil nggak? Allah adil. Apa adilnya? Orang miskin susah, cuman dikasih hati bahagia. Orang kaya cuman dikasih kadang hatinya nggak bahagia. Ya. Tapi orang kaya bisa bahagia kalau bersyukur. Dia bersyukur nih, alhamdulillah punya harta, jadi bahagia. Orang miskin bisa bahagia kalau bersyukur. Intinya Allah bagi rata kebahagiaan. Allah nggak pakai pilih-pilih, tapi kayak miskin Allah pilih-pilih. Kenapa? Kalau secara zahir
Kalau manusia kaya semua, nah nggak ada nih, Pak Esal nggak ada. Jadi bos di sini. Oh ngapain gue ngaji? Gua mau bayarin masjid, gue bikin masjid. Masya Allah. Kata Kamal, lah enak aja gue yang mau bikin masjid. Jamannya ke gue aja. Kata Abang, nggak gue yang bikin musola. Pokoknya semua ke sini, semua bikin masjid. Ada gak yang sholat? Gak ada. Karena semuanya orang kaya, mau semuanya bikin mas. Untung orang kaya mandikit. Ya. Nah kalau orang kaya, semua kaya kagak ada yang bisa ngamal di mari. Udah gue semuanya aja, masjid gue yang bangun dirian, gitu katanya. Mulai mau nyumbang 10.000, jiper kan. Duitnya lemes langsung ya. Duitnya lemes. Cemberut duitnya. Udah cemberut, makin cemberut tuh. Ya repot kalau semuanya kaya. Makanya tadi Allah nggak jadikan semuanya sama, tapi Allah samakan hatinya, bisa semua sama. Ya. Makanya semua di zaman Nabi yang kaya ada, yang miskin ada. Abdurrahman bin Auf kaya nggak? Kaya. Utsman kaya nggak? Kaya. Abu Bakar kaya nggak? Kaya. Abu Hurairah miskin. Abdul Mas'ud miskin. Tapi semua sama apanya? Girangnya, bahagianya karena dekat sama Rasulullah. Tuh. Jadi pas duduk sama Nabi, semua sama. Apa yang sama? Girangnya, gembiranya sama Rasulullah. Walaupun yang ini miskin, yang ini kaya, yang ini sedang, tapi semuanya sama, Allah bagi adil tuh. Ya. Makanya tinggal syukurnya doang kita. Ya. Kalau kita nggak bisa bersyukur dengan banyaknya harta, minimal kita lihat anggota tubuh yang sehat. Itulah paling gampangnya. Ya. Baru kita bisa terima kasih ya Allah, hidung masih lancar. Alhamdulillah nikmat nih. Ya. Ente ada yang sakit kan, ada yang beler, ada yang mampet, yang tidur ngadep kanan mampet, ngadep kiri mampet, ditetap mati, tetap mati, gimana? Lewat mulut kayak ikan mas koki gitu. Ya Allah, kagak nikmat banget tuh. Ada yang meriang malam ini kan, ngadep sono meriang, ngadep sini meriang, minum obat, ya nggak hilang gitu. Udah kita sehat, alhamdulillah. Sakit mah? Nggak, alhamdulillah, nikmat ya Allah tuh. Ya, walakin aktsarun nas la yashkurun. Akan tapi banyak orang kagak bersyukur. Wabil yaumil akhir, kami beriman juga dengan adanya hari akhir. Nah, kenapa begitu? Karena ada yang nggak percaya hari kiamat loh. Ada orang yang nggak percaya. Dibilang apa? Hari kiamat tuh itu nggak ada. Tuh di Quran ada. Itu maknanya kiasan. Tuh dikata kiasan, dikata majas. Itu menggambarkan makna kiasan, artinya apa? Sedemikian ruwetnya dunia begitu gitu. Ada yang bilang begitu ya. Nah, termasuk orang-orang Mekah ya. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Orang-orang nanya, emang ada hari kiamat? Emang ada hari akhir? Emang ada hari kehancuran? Amma tasa'alun anin nabail azim, berita besar itu kehancuran. Mereka nggak percaya. Makanya kata Allah, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Anu ngara subasa. Dibantah sama Allah, apa bantahan Allah? Bukankah kami jadikan bumi terhampar? Kami jadikan segalanya berpasangan. Kami ciptakan langit, kami ciptakan air, kami ciptakan hutan, semua Allah ciptakan. Apa maksudnya? Bikin aja gue bisa, kata Allah. Bagaimana ngancurin? Ya, ngancurin lebih gampang daripada bikin. Coba ada kita bikin radio. Bisa nggak? Susah. Sekalipun bisa ngelas sono, ngelas sini, nyolder sono, nyolder sini. Pas udah hancur, kita ngancurin gampang nggak? Tinggal apain? Sehari, sedetik hancur. Bikinnya berapa? Sebulan, nyolder sini. Berarti gampangan mana? Bikin apa ngancurin? Gampangan ngancurin. Gua bikin aja bisa, kata Allah. Bagaimana ngancurin? Kecil tuh. Ya. Mahfum? Ya. Kuli bikin rumah berapa lama? 2 bulan. Ngancurinnya sehari. Ya jelas ya. Jadi kata Allah, aneh bikin aja bisa, bagaimana makanya kita harus yakin dengan adanya hari kiamat. Ya. Emang yang bikin langit siapa? Yang bikin bumi siapa? Hah? Tukang. Cari tukangnya siapa yang bikin?
Ada nggak yang ngaku? Aneh tuh yang bikin gunung salak, aneh yang bikin tuh dulu. Aneh tumpuk-tumpuk apa gede gitu. Nggak ada yang ngaku, cuman Allah yang ngaku. Inna fi khalqis apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya aku lah, punya Allah lah. Apa yang di langit, apa yang di bumi. Allah doang yang ngaku. Kata Syekh Syarawi gitu, dari zaman dulu nggak ada yang pernah ngaku. Aneh yang bikin bumi, nggak ada. Cuman siapa yang ngaku? Allah. Tuh. Makanya kita harus percaya dengan hari kiamat. Wa bi kulli ma ja'a bihi, dan juga harus percaya dengan apa? Setiap apa yang didatangkan dari Nabi kita Muhammad SAW anillah. Tuh ya. Ala dzalika nahya, atas paham itulah kami hidup. Wa alaihi namutu, atas paham itulah kami mati. Artinya apa? Kita hidup yakin dengan ini semua. Yakin dengan Allah, yakin dengan Islam, redha dengan Nabi Muhammad, redha Al-Quran sebagai imam, redha Ka'bah sebagai kiblat, redha orang mukmin sebagai saudara. Sampai meninggal pun harus dengan itu. Gitu ya. Ada nauzubillah orang pas hidup begitu, pengen meninggal berubah akidah. Nauzubillah min dzalik. Wa alaihi nub'atsu, dan juga ya Allah ya, ketika aku dibangkitkan, aku dengan keyakinan itu insyaallah minal insyaallah termasuk orang yang amin, orang yang selamat, aman tuh ya. Alladzina la khaufun, yang mana mereka tidak ada ketakutan, alaihim atas mereka, walahum yahzanun, tidak pula sedih tuh ya. Ini kata ulama tafsir, takut itu maknanya adalah mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi. Takut namanya. Jadi belum terjadi, takut. Ya. Besok jalan yuk. Mana? Ke hutan. Takut gua. Udah terjadi belum? Belum. Kalau sedih terhadap apa yang sudah lewat tuh ya. Nah, jadi orang-orang soleh, para aulia, mereka nggak ada ketakutan. Ya. Cuman takut boleh, tulis ya. Takut boleh, nggak boleh apa? Ketakutan. Takut boleh, yang nggak boleh ketakutan. Cemburu boleh, yang nggak boleh cemburuan. Gitu ya. Jadi takut boleh, nggak? Orang kalau nggak takutnya repot. Orang nggak takutnya repot. Ada jamaah sini gak ngaji, lu nggak ngaji lu? Nggak. Ngapa emang? Emang lu nggak takut nggak berkah ilmu lu? Gua amat gitu. Hidup gua yang mau ngatur. Nah itu orang nggak punya takut. Kalau orang punya takut selamat ya. Kenapa nggak ngaji? Ngaji ya. Wah iya, berangkat ngeri takut. Ya. Orang tuanya salah main keplak aja orang tuanya salah. Lu nggak takut orang? Gua nggak takut. Wah repot tuh. Tapi ketakutan juga nggak boleh. Dikit-dikit takut. Mau kawin takut. Mau ngaji takut. Mau sholat malam takut. Ada di belakang jadi makmum. Ya nggak boleh ketakutan. Takut boleh, ketakutan nggak boleh gitu. Cemburuan, ya cemburu kudu cemburu. Orang kalau nggak cemburu repot. Mulai bini jalan sama Kang Ojek jalan, silakan aja jalan gitu. Cemburuan nggak boleh gitu. Mau mana sih? Mau ngaji? Jangan ngaji. Perempuan semua. Ada Kang Cilok lagi tuh. Depannya ada Kang Cilok gitu. Semuanya cewek gitu. Takut banget. Takut apa diambil sama orang gitu. Nggak boleh. Terlalu cemburu nggak boleh. Nggak bisa ngapain bini kita. Ya. Ada nggak di sini yang bininya kerja? Aji bininya kerja. Tuh kalau Aji cemburuan, nggak usah kerja. Banyak laki di sana gitu. Ya. Jelas paham ya? Jadi cemburu boleh. Takut boleh. Ya. Naam. Bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Itu ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua berdasarkan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman siapa? Man radiya billahi robba, orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Tuh kalau mau ngerasain manisnya iman, redho ame Allah ya. Redho gitu. Alhamdulillah. Tuh husnuzon namanya Allah ya. Baik sangka. Tuh Fatir kemarin kecelakaan ya. Sekarang baru kita alhamdulillah Allah tegur saya, mungkin saya pernah salah tuh. Saya juga sama, saya pernah kecelakaan juga, patah juga sebulan setengah, gak ngapa-ngapain ya.
Itu sama teguran dari Allah. Nikmat kita tahunya ntar. Yang namanya hikmah tahunya kapan? Belakangan. Ya, nggak ada hikmah tahu duluan. Ada yang lagi sayang-sayangnya, ya, lagi mesra-mesranya, udah bikin undangan, udah ya, tahu-tahu nggak jadi nikah. Oh, ada suara itu. Tahu-tahu nggak jadi nikah. Wah, sedih gak? Sedih. Tapi kita baru tahu hikmahnya. Ternyata apa? Yang kawin sama calon kita, calon kita kawin sama orang nih, lakinya diselingkuhin. Oh, alhamdulillah, untung bukan gue. Tuh, jangan amat tuh. Ya. Makanya kita husun. Apa-apa istighosa kalau perlu. Ayo kita bersama-sama kita doain mulia istighosa. Kita doain Agung, Pak Esal ya. Makanya tuh ciri nafsu nih kalau mau tahu, ente kawinin cewek pakai nafsu apa enggak? Cirinya tanya guru. Kita udah demen banget nih, udah apa namanya the virgin dah ya, cinta mati ya gitu. Udah demen banget nih misalnya nih, tanya guru, saya pengen nikah sama nih orang, kira-kira bagus gak buat saya? Kata gurunya, jangan, diem kawin. Pasti pakai nafsu, karena yang namanya nafsu begitu, selalu melawan perintah yang benar gitu. Tapi kalau kita nggak pakai nafsu, bener-bener istikharah, pakai pertimbangan, denger apa kata guru, itu gampangnya begitu ya. Karena kalau orang udah pakai nafsu, nggak ada yang bisa bilangin, mau guru, orang tua, hati Allah yang bilangin, kagak ngeh juga, dibilangin sama Allah gitu, dikasih tahu nih, ternyata perempuannya pengen nikah terus selingkuh, kan Allah kasih tahu tuh. Allah baik banget itu dikasih tahu. Ya. Coba taunya habis lagi akad. Oh. Pas akad tahu-tahu mual-mual, tahu-tahu hamil. Ya tuh. Bukan apa tuh? Suka angin. Kan gua kesel kan gitu, mendingan kita taunya sebelum apa? Sebelum nikah tuh ya. Nauzubillah min dzalik tuh, jangan sampai terjadi ya. Tapi itulah ya. Terakhir waqala alaihi salatu wasallam man qala hina yusbihi wa hina yumsi salasa marat, siapa orang yang berkata 3 kali, ini dalilnya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, dia baca 3 kali pagi sama sore, karena haqqan Allah ayyurdiyahu, maka wajib bagi Allah meridhoi dia. Subhanallah ya. Makanya habis subuh sama habis maghrib jangan lupa baca doa ini tuh yang saya ajarin tuh ya, baca bismillahirrahmanirrahim, baca a'udzu bikalimatillahit tammah, amaraditu billahi robba. Kenapa ini tuh Allah redho sama kita? Kenapa? Hambaku aja redho ame aku, maka aku masa aku nggak redho ame hambaku, begitu ya. Maka suatu hari Al Imam Junaid Al Baghdadi kecil ditanya ame gurunya, kata gurunya, wahai para muridku, tahukah kalian bagaimana ciri Allah redho sama kita? Ya. Oh, semua murid bingung. Kenapa bingung? Karena nggak tahu apa sih cirinya gitu. Kita nggak lihat Allah. Kalau kita sama emak kita tahu dah emak kita redho apa enggak. Ada ciri-cirinya emak kita redho apa enggak? Apa cirinya? Pulang ke rumah makan jatah ayam abang nggak diomelin tuh. Assalamualaikum mak, ini ayam sama. Abang udah makan aja ya, nggak apa-apa, abang lo gampang. Nah itu emak kita lagi redho tuh. Kenapa? Abis gajian kita soalnya. Redho namanya. Hati salah dimaklumi. Ya, kan ciri orang redho gitu. Salah dimaafin. Betul ciri orang redho. Sama kita sama Allah. Bagaimana ciri Allah redho sama kita? Beliau menjawab, kata Imam Junaid Al-Baghdadi yang kecil, beliau katakan apa? Jikalau kita sudah redho dengan Allah, maka Allah pasti redho dengan kita itu ya. Kalau kita lagi kena musibah, katakan raditu billahi robba tuh ya. Kita redho sama Allah, Allah redho sama kita gitu ya. Di mana adanya di hati. Adapun secara zahir tetap kita harus usaha tuh ya. Gue redho dah, yang nggak mau gue jomblo, gue redho sama Allah. Zahir usaha gitu. Hati pasrah gitu. Jangan sampai zahirnya pasrah, hatinya pasrah kayak ngapa-ngapain tuh ya. Emang jodoh nggak kemana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapat jodoh, begitu kata Mulia gitu. Ilmunya Mulia sih saya pakai ya. Soalnya Mulia tuh punya jurus namanya jurus tebar paku. Itu kalau mau belajar Mulia tuh ya. Tadi ajarin diijazahin ya, langsung ijazahnya khos.
Mungkin Agung mau belajar kali ini. Allahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, syaril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana darabna bi